program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, sasaran suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati sahabat Start FM dimanapun Anda berada, dan para narasumber kami serta audiens kita yang ada di OnKP Start FM telah kita lihat tadi dan kita saksikan sikap redaksi Start News. Baik, saya mau ke mantan anggota DPR dulu. Ini Bang Iskandar Hasibuan yang sangat getol sekali nih memperjuangkan pendidikan ya. Di Mandailing Natal kita lihat tadi berapa tahun abang ini duduk di Komisi 1 membidangi pendidikan dan juga seorang jurnalis di malam hari ini. Guru honorer kita banyak bertumpuk di sekolah-sekolah tertentu, terlebih yang ada di kota. Tadi oleh narasumber kita juga sudah menyampaikan bahwa di daerah-daerah terpencil itu masih ada gurunya hanya 2 gitu kan. Tidak meratanya penyebaran guru padahal gajinya diambil dari APBD, sehingga masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Lalu ketika guru-guru honor ini ditempatkan di daerah-daerah yang jauh, tidak jarang justru menggunakan wewenang orang-orang tertentu untuk memindahkan ke sekolah yang diinginkan. Istilah umumnya adalah honorer titipan tadi. Rekrutmennya yang nggak jelas itu tadi menurut forum honorer, nggak ada standarisasi seorang guru TKS. Ternyata tahu-tahu sudah menjadi guru gitu, ditugaskan di daerah, justru malah pindah lagi ke daerah yang menumpuk gurunya. Bagaimana Bang Iskandar melihat ini? Dan apa pendapat Anda tentang ini? Iya, mantan anggota DPR, wartawan, di media sosial kita lihat Bang Iskandar ini keluar masuk daerah terpencil, itu kan, dan melihat sebenarnya secara nyata bagaimana dunia pendidikan kita, khususnya adalah guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Iya. Pertama sekali saya mohon maaf terlambat tadi karena kebetulan ada acara keluarga tadi, saya pamit permisi tadi sama redaksi Start News tadi. Kalau saya bicara persoalan pendidikan ini, untunglah berani Ketua Forum Honorer tadi ngomong bahwasanya rekrutmennya itu katanya tidak jelas kan. Itu ada baru ini saya dengar dia ngomong seperti itu. Sudah berani itu kan. Selama ini dia takut itu. Kalau saya sudah berapa tahun, sebenarnya saya bosan ini membicarakan ini. Iya ya. Karena kebetulan katakanlah dulu bupati dengan kadis pendidikan ini mungkin tidak pernah, kalau saya bilang nanti tuli dengar dia kan. Kalau saya bilang dia nggak punya pendengaran, tapi banyaknya suara yang masuk. Tapi yang jelasnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun DPRD Kabupaten Mandailing Natal sama sekali tidak peduli terhadap pendidikan. Alasannya yang pertama, saya ambil contoh kecil tapi menyakitkan. Saudara Dahler di Huta Tua, belum Mandailing Natal merdeka, dia sudah kepala sekolah di situ, sudah mengajar. Alhamdulillah sampai hari ini masih dia kepala sekolah di situ. Mungkin udah pensiun itu. Dan saya tidak ada. Itu ya. Jadi kalau memang peduli itu pemerintah, ayo sama-sama kita. Saya paling ribut ini persoalan pendidikan ini, termasuk untuk Bisri juga. Mungkin rekaman masih ada di situ, Bisri ya. Masih ada rekaman di situ di Jakarta, di Kementerian apa. Tapi kadang-kadang saya bilang itu di Facebook, guru-guru honor itu pun banyak juga yang sombong. Banyak juga yang sombong. Sudah jadi sombongnya minta ampun.
sombongnya minta ampun. Honor yang TKS. TKS itu artinya saya bilang dia sudah diangkat jadi pegawai negeri sipil ataupun ASN. Iya. Ya ampun, sombongnya. Iya. Gak tahu dia awak di sana dimaki-maki apa di Jakarta sana. Iya. Udah jadi dia tidak pernah. Sedangkan si Bisri saja yang ikut berjuang nggak masuk jadi pegawai negeri kan. Itu kan juga sombong itu apanya itu. Itu dia. Yang dua itu ikut itu yang saya tahu persis. Artinya kalau wartawan mau memprotes DPRD dengan pemerintah, DPRD-nya itu mau diprotes, jangan marah-marah, kita bagus. Ini bupati diprotes, dibilangnya awak yang macam-macam. Padahal koreksi kita itu sangat baik. Tidak mungkin tahu bupati SD Hutatua, SD Banjar Lancat, SD Siobon, SD Sopo Batu, belum lagi SD di daerah Pantai Barat. Maunya DPR diprotes, yang dibikinnya lah referensi dia untuk membahas ini. Seperti di Natal, di Buburan, anak SD kelas 4 kalau nggak silap saya itu dari pengurus MPI, Masyarakat Pancasila Indonesia, ngirim ke WA saya. Jatuh anak sekolah di kamar mandi, ketawa-ketawa, gurunya disuruhnya pulang muridnya. Gawat juga kalau kita ke situ. Kadang-kadang guru kita ini pun kalau saya nanti bilang seperti itu, nanti dibilang pula kita durhaka. Saya sampaikan sama anggota DPRD Komisi 1 Buk Melati dari PKB. Buk Melati, ini wargamu. Kau di Komisi 1, kau yang saya hantam atau kau yang hantam kepala sekolahnya itu, saya bilang tadi. Tadi itu. Ibu Melati telepon ke sana, tidak tahu prosesnya bagaimana. Itulah kondisi-kondisi kita. Artinya saya memutar apa ini, membicarakan ini, saya sangat prihatin terhadap pendidikan kita, walaupun katanya ada prestasi diperoleh sampai tingkat nasional, tingkat internasional. Tak tahulah saya apa yang hukum. Kalau saya itu pribadi memang watak anak itu yang apa, bukan karena pendidikan yang apa itu. Karena saya masih sangat prihatin. Ini yang di dalam kota ini saja udah lebih ini guru. Udah lebih. SD 8 itu SD 081 menumpuk. SD tempat saya, tempat dia menumpuk. Jadi persoalan penempatan inilah, penempatan guru-guru ini baik yang ASN-nya maupun yang honorernya itu, rekrutmennya itu saya sepakat dengan Bisri salah. Kesalahannya seharusnya daerah A kekurangannya 5. Katakanlah dulu di Sopo Batu 5 kurang di situ, apa-apa disposisi Iskandar dari Koran Malintang Pos 2, 3 dari sanalah. Tapi jangan pindah dari situ. Nah, kalau masih orang luar ditaruh honor ke tempat seperti itu, pasti pindah. Ada kejadian juga di Malintang SMP 1, gurunya orang Malintang, tempatnya dia mengajar orang Malintang, dipindahkan kepala dinas pendidikan ke Simangambat. Sementara butuh di sekolah itu guru yang bersangkutan. Hanya gara-gara sepele antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, mengadu guru yang satu kepada anggota DPR, dipindahkanlah guru orang Malintang ini. Saya sebagai putra Malintang datang kepada kepala dinas pendidikan. Tidak ada lagi rupanya yang mau dipindahkan kecuali honor, saya bilang. Masih setingkat itu persoalan yang perlu kita bahas. Sama dengan sampah itu, kembali ke laptop itu. Kita mau bicara kek, sampah saja kita tidak bisa selesaikan. Kita mau bicara pendidikan, honor saja tidak pernah beres kita selesaikan. Seperti yang disampaikan itu, honornya aja nggak beres. Sementara kita butuh tenaga. Ada guru sertifikasi, tapi kadang-kadang guru sertifikasi nggak cukupnya jam belajarnya di situ, di sekolah itu. Numpang ke sekolah lain, minta apa? Datang kepala sekolah masih dia selesaikannya juga. Berarti kan di situ sudah lebih guru. Kalau menurut hitungan saya, seperti pidato dari
Menteri Pendidikan tadi. Ya. Lakukan perubahan walau sekecil apapun di lokal itu. Lakukan perubahan walau sekecil apapun di tempat kita mengajar. Ya. Contohnya seperti itu. Ya udah, kurikulum jalankan kurikulum, tidak jadi masalah tidak jalankan, tapi lakukan perubahan. Kalau saya memandang itu, kalau saya panjang lebar nanti Pak Paslah ngomong seperti ini, nanti si Asbar Siregar nanti marah-marah sama saya kupas. Saya pendapat saya di situ, sudahlah anggota DPRD kita itu panggil itu kepala dinas pendidikan, panggil itu BKD, panggil itu bupati bila perlu, rapat dengar pendapat secara terbuka berapa sebenarnya guru honor yang dibutuhkan di Republik Mandailing Natal ini. Karena sudah lebih jumlah honor, sudah lebih daripada yang kita butuhkan, tapi penempatannya tidak pas. Itu apanya? Penempatannya itu tidak pas. Jadi Bang Iskandar mengatakan tidak perlu lagi kita melakukan rekrutmen honor ini ya? Daerahnya. Untuk apalah kita merekrut guru? Iya. Katakanlah keberatan nanti si Bisri karena honor masuk anggota Forum Honor Republik Indonesia Mandailing Natal. Iya. Keberatan dia dipindahkan si Polan itu. Udah nggak usah dipindahkan. Sekolah yang bersangkutan buat laporan yang benar. Ya. Kalau memang guru honor itu tidak berkualitas dan tidak mampu untuk menjabarkan apa yang ada dalam kurikulum, apa yang ada di sekolah itu, ya udah usulkan saja rekrutmen di mana seperti yang saya bilang saya Uta Tua itu. Cari orang di situ. Orang daerah itu biar jangan pindah. Ya. Dan disegani dan mampu merekrut siswa yang ada di daerah dia itu tidak pindah ke sekolah yang lain. Nah, itu pendapat saya. Oke. Karena di sini Pak Amin juga boleh. Langsung saja ke Pak Amin. Bagaimana Pak Amin? Tadi kita barangkali Pak Amin sudah bisa mendengarkan masih banyak guru yang terabaikan, masih banyak penerimaannya juga yang yang tertunda-tunda, sertifikasinya juga 1 triwulan belum dibayarkan gitu kan kondisinya. Amatan Anda juga, ini seorang mantan anggota DPR juga nih. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tema kita guru nasib bukini. Iya. Jadi berbicara guru harus berbicara pendidikan. Iya. Pendidikan itu harus berkualitas. Iya. Kualitas itu harus ada kesejahteraan guru. Iya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Mandailing Natal, karena Indonesia kan tahun ini meningkatkan sumber daya manusia. Iya, itu. Sekarang nomor 1 di Mandailing Natal ini pemerintah katakan begitu. Mau nggak, mengerti nggak persoalan apa yang diinginkan Indonesia sumber daya manusia yang unggul itu? Kalau kita membahas masa lalu, memang sangat rentetan siklusnya sangat panjang. Sekarang kita memiliki punya kemauan political will untuk menuju kualitas pendidikan ini. Jadi regulatornya kan bupati dalam hal ini pemerintah. Kita membahas perencanaan yang matang dulu bagaimana pendidikan ini. Jadi kaitannya dengan kesejahteraan, saya rasa dengan sertifikasi ini guru-guru sudah jauh lebih sejahtera satu sisi. Tapi sisi yang lainnya kualitas pendidikan masih saja rendah. Karena sertifikasi ini kepada para guru, sertifikasi ini kan sebetulnya untuk menunjang ilmunya, pembaharuan supaya meningkatkan proses belajar mengajar. Tapi uang sertifikasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain, sehingga proses mengajar kualitas guru tetap itu-itu juga. Sementara tenaga honor dari 3 tingkatan, tiga jenis tadi, dari komite honor daerah, TKS dan lain-lain masih memprihatinkan. Jadi para guru tadi membicarakan masalah regulasi aturan secara nasional. Saya rasa bagaimanapun kita di sini berkoak-koak, bagaimana regulasi tingkat nasional itu tidak ada artinya. Sekarang bagaimana kita membahas pendidikan tingkat daerah. Dengan kebijakan APBD kita yang ada,
dengan kekuasaan yang ada kan sebetulnya bisa tenaga honor ini kita ciptakan aja payung hukumnya bagaimana, entah dalam bentuk perda bahwasanya menunjuk sumber daya manusia Mandailing Natal, dibikinlah perda payung hukumnya supaya penganggaran itu mengalir kepada guru-guru tadi. Dan guru-guru itu pun harus dievaluasi kembali siapa yang berkualitas. Ya kan, jangan asal guru. Seperti yang dikatakan Pak Iskandar tadi, banyak juga benarnya. Ya kan? Ini orientasi Dinas Pendidikan kita mengurusi masalah pendidikan. Udah orientasinya 75% persoalan itulah masalah. Kalau pemimpin itu bangsa pangomo, tidak ada leader dalam dirinya, tidak memikirkan bagaimana generasi ke depan, hanya memikirkan memformat apa yang saya dapat hari ini, udah kacau ini. Sepanjang pemimpin-pemimpin kita bangsa-bangsa pangomo, maka Mandailing Natal ini akan begini-begini terus. Sementara kabupaten kota lain di Indonesia sangat antusias mencari peluang-peluang berusaha untuk memajukan daerahnya. Sementara kita hanya berpikir pemimpin-pemimpin semua elemen yang ada, baik pemimpin di pemerintahan, pemimpin di LSM, organisasi dan lain-lain, hanya bangsa pangomo yang mayoritas. Tidak mau memikirkan bagaimana Madinah besok. Yang penting apa yang bisa saya dapat hari ini. Ya kan? Jadi kalau kita mengurusi pendidikan, kita harus secara menyeluruh mulai dari akar-akarnya membuat suatu kebijakan. Jangan separuh-separuh. Iya kan? Jadi guru-guru ini pun juga harus kita, kalau zaman tempuh harus kita diklatkan kembali. Iya kan? Dibintekkan lagi. Serius, jangan hanya menghabiskan proyek seperti yang didengar Pekan Kebudayaan satu hari kan? Mana ada pula satu hari itu kan, namanya pekan. Hari Kamis memang hari pekan satu hari Kamis. Jadi kalau saya melihat tidak ada keseriusan, itu saja. Jadi Mandailing Natal ini tidak ada program unggulan. Lapangan kerja tidak jelas, pendidikan tidak jelas, ekonomi tidak jelas. Jadi tidak tahu kita, hanya separuh-separuh. Jadi tidak ada yang unggul di Mandailing Natal ini. Jadi seperti yang dibilang Pak Iskandar tadi, adapun orang-orang yang berkualitas pendidikannya unggul di Mandailing Natal, tidak ada di situ campur tangan pemerintah supaya seseorang berhasil. Seperti saya tanyakan para banyak pedagang, mereka sukses berdagang, tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Bahkan pemerintah kehadirannya sebagai centeng, menagih pajak, membayar retribusi, supaya orang menjadi pengusaha yang baik, yang sukses, tidak ada campur tangannya. Jadi kalau udah sukses diklaim itu binaan kita, kan begitu. Jadi inilah persoalan pendidikan ini. Dan guru-guru pun sebetulnya maaf banyak dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka yang berjiwa guru, namanya kan guru. Saya sebetulnya betul yang dibilang Menteri tadi. Saya pengalaman pahit masa SMA, sebentar ya saya cerita. Ada kami 30 orang satu lokal. Ada ujian. Pertanyaannya toleransi umat beragama ini, PMB. Bolehkah umat Islam dan umat Kristen merayakan hari raya pada hari yang sama? Itu pertanyaannya. Bolehkah umat Islam dan umat Kristen melaksanakan hari raya pada hari yang sama? Setelah dijawab kan biasa cek. Teman kita sebelah memeriksa jawaban kita, kita memeriksa jawaban dia. Jadi dijawab guru lah. Siapa yang mengatakan tidak boleh? 29 orang ke tangan. Siapa yang mengatakan boleh? Saya sendiri. Disoraki saya seluruh satu lokal. Salah, disalahkan guru saya. Jadi karena saya disalahkan, kenapa saya salah Pak? Bertepatan 25 Desember sama dengan 1 Syawal. Bagaimana? Karena tahun hijrah masih enggak sama saya bilang. Ini pikiran saudara, pikiran kau terlalu jauh, kau salah. Begitulah karakter guru. Berbeda pendapatnya dengan pendapat muridnya yang disalahkan. Jadi, kalau di luar pendapatnya,
Makanya sering saya katakan, ini apa ini kata guru? Ya. Dibilang ini baku, salah. Jadi apa Pak? Kacamata. Kalau kita semua sepakat Mengatakan ini baku, bakul. kenapa rupa? Itulah maksud menteri itu, bangkitkan imajinasi kreasi murid, ajak berdiskusi supaya terangsang daya pikirnya, intelijensinya, bukan diajari, dipandu secara komando. Ya. Biarkan mereka berkembang. Nah, kalau tujuan kita baik, cara bekerja kita juga baik, disiplin dan antusias, yakin dan percayalah, DPR itu pun orang-orang lain, orang masyarakat yang peduli pendidikan mau itu rame-rame mendesak DPR, mendesak pemerintah. Tetapi kalau memang guru-gurunya juga nggak mau peduli, di sekolahnya yang guru, di rumahnya entah ngomong yang macam-macam, dia kejiran tetangga tidak berfungsi lagi sebagai guru. Tidak, seharusnya 24 jam dia sebagai panutan, sebagai guru. Bahkan maaf, guru ini, anak-anak guru pun karena ada sertifikasi kan, mewah-mewah semua, bandel-bandel. Banyak yang begitu, tidak terajar, enggak tahu anaknya itu mencederai orang tuanya seorang guru. Jadi menurut saya, di samping guru-guru honor ini perlu diperhatikan, mereka juga harus betul-betul bekerja sehingga partisipasi orang lain kita mendesak kemana-mana supaya ada kebijakan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan honor di daerah ini karena otonomi kan. Ya, jadi perlu ya regulasi terkait dengan honor daerah ini. Sangat perlu, sangat perlu. Kalau itu alasannya kesejahteraan, tapi kalau kita lakukan survei bukan honor ini. Iya. Ini ASN ini mentang terdaftar namanya sebagai ASN. Iya. Honor yang kucar kacir mengajar. ASN ini hanya tenang-tenang wae, gajinya tinggi. Iya. Hanya tersebut namanya di dalam ASN. Kalau kinerja honor ini yang banyak. Jadi harusnya mutu, kualitas dan kuantitas seorang guru dari situ dasar perhitungannya. Bukan karena terdaftar di ASN, jaminan pensiunnya jelas, dia enak-enak dewe. Iya. Jadi harus ada payung hukumnya, harus ada regulasinya dari pemerintah untuk meningkatkan tenaga honor guru ini. Baik, terima kasih Pak Amin. Kita blus. Ada di sini juga beberapa dosen yang kita undang, dosen Stein. Oh iya, masih ada nih, bolehlah berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riansyah Parinduri. Ya. ME, dosen Stein Mandailing Natal. Ya. Kebetulan kita adalah dosen yang baru bergabung di awal tahun 2019 ketika penerimaan besar-besaran CPNS. Ya. Kita berjumlah 112-an orang gitu datang di sini dari usia yang muda. Muda ya. 35 tahun paling tua, Pak. Ya. Jadi di sini ketika mendengarkan diskusi kali ini sangat tersentuh hati dan mudah-mudahan ada hasil dan jawaban terhadap nasib guru kini. Ketika melihat tadi banyak sekali yang kita bahas, saya memandang dan bahkan mencatat, mudah-mudahan kita jadikan catatan bersama ini. Iya, boleh. Ketika bapak-bapak sampaikan kualitas guru yang ada, itu benar. Kualitas harus diperbaiki, itu benar. Dan itu kerja kita bersama. Termasuk Menteri sampaikan harus ada kreativitas dan inovasi dari guru. Saya mengutip kalimat Renal Kasali ketika dia menyampaikan anaknya yang kuliah di luar negeri, melihat hasil jawaban anaknya dengan nilai excellent, dia tanya gurunya di luar negeri itu, kenapa excellent tapi saya tengok, saya perhatikan hasilnya nggak baik. Lalu guru yang dosennya di luar negeri menyampaikan, ini metode kami mengajar. Tidak perlu benar jawabannya, tapi motivasi untuk selalu dihargai itu penting. Apalagi di Kabupaten Mandailing Natal, tempat lahirnya ompong saya Lubis dari mama dan ompong saya dari ayah Parinduri. Jadi ini harus saling menghargai, termasuk guru dan murid. Apalagi nanti murid ke guru pun banyak yang nyeleweng, melawan, mungkin karena tidak nyaman di dalam. Itu yang harus diperhatikan. Tapi ketika kita berbicara nasib,
dan ekonominya. Kebetulan saya Master Ekonomi Pak dari UIN Sumatera Utara. Saya menyoroti beberapa hal. Pertama, tadi disampaikan Bapak perwakilan dari guru honorer. Pertama, kita masih harus bersyukur kepada Allah. Dari tahun 1980 tadi disampaikan sampai sekarang Allah masih kita beri nikmat, memberikan kita nikmat. Itu bersyukur. Belum ada yang mati melarat gara-gara masalah ini. Nah, ini harus kita perhatikan supaya sejahtera gurunya. Kedua, tadi disampaikan Bapak Menteri Nadiem Makarim pentingnya inovasi kreatif dan juga bukan dari atas perlu kita komentari. Kenapa? Guru-guru masih memiliki kewajiban fingerprint dari awal sampai dengan pulang. Nah, ini harus dikoreksi karena saya melihat bagusnya ketika selesai mengajar ya udah pulang bisa mendulang emas, bisa jualan dan lain sebagainya. Cukup dengan pada saat masuk guru itu mengajar. Ini untuk semuanya, baik dari honorer maupun yang ASN. Ketiga, perlu adanya pendidikan kewirausahaan bagi guru atau sebelum jadi guru di Tarbiyah misalnya UINSU atau UIN lain atau di Unimed pendidikan guru ada mata kuliah kewirausahaan wajib, sehingga walaupun belum jadi ASN dia sudah buka warung bisa. Jadi nggak perlu takut lagi hidup melarat. Nah, ini mulia sekali seorang guru, makanya kita bahas hari ini. Keempat, guru memang harus disejahterakan. Kita setuju. Karena waktunya mulia dikorbankan bagi siswanya dan menciptakan generasi bangsa. Kelima, kalau negara tak mampu menggaji guru dengan biaya APBN katakanlah, maka ini izinkan Bapak Ibu nggak ada ibu ya, bapak sekalian, izinkan saya kalau saya bersuara di usia 26 mungkin kurang didengar, apalagi saya bukan anggota dewan. Ini sebagai anak bapak-bapak sekalian memberikan ide gitu, harus hadir lembaga zakat yang membantu menutupi kekurangan uang guru-guru ini, karena fisabilillah mustahik. Berarti guru berhak menerima itu ya? Berhak. Jadi harus lembaga zakat hadir. Ini kita kemana lembaga zakat di negara ini? Kita udah bicarakan ini di Medan, di Jakarta, dan kita baru dilantik. Mohon bimbingannya. Saya baru hadir di sini dari bulan 3. Walaupun memang tiap tahun pulang kampung ke Tamiang, Kota Nopan, tapi ini mohon dibimbing. Kita jadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat Stein Madinah. Baru dilantik bersama Bu Menteri Sri Mulyani yang juga baru dipilih sebagai ketuanya menggantikan Pak Bambang Brojonegoro. Ini ke depan saya suwun menghadap bapak-bapak sekalian untuk dibina, dibimbing untuk ekonomi kita sejahtera. Jadi zakat ini penting, bapak-bapak sekalian, karena kita ngarapnya pajak melulu, pajak selalu, tapi zakat kadang pun kita mungkin lupa bayar zakat dari penghasilan kita. Banyak sekali. Dan itu dia hal yang paling diperangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, sejahterakan guru honor, sejahterakan guru dalam semua bidang. Terima kasih. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi suara seorang dosen ya, dosen muda ya. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.